Shalom, selamat pagi saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Selasa 14 November 2023. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih atas anugerah-Mu dan kebaikan-Mu yang menjaga hidup kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berikan bagi kami bijaksana melalui kuasa Roh-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini, hari Selasa 14 November 2023, diambil dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Yakobus menasihatkan pada umat percaya di masa itu bahwa ketika ada anggota jemaat yang mengalami sakit penyakit, Rasul Paulus menasihati supaya umat itu mau saling mengakui dosanya, supaya mereka mengalami kesembuhan. Dan juga Rasul Yakobus mengajarkan supaya juga mereka saling mendoakan. Sebab doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sungguh besar kuasanya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, nasihat ini juga kini menyapa kita, dan tentu saja firman ini berlaku dalam hidup orang percaya yang hidup di zaman sekarang. Karena itu, dalam kesempatan ini kita harus mau membuka hati kita, membuka jiwa kita untuk mau saling mengakui kesalahan dan kelemahan kita di antara kita satu dengan yang lain, supaya kita boleh mengalami mujizat-mujizat dalam hidup kita. Terutama kita akan mendapatkan kesembuhan dari berbagai-bagai sakit penyakit yang kita derita pada saat ini. Karena itu jangan ditunda-tunda lagi, jangan berlama-lama lagi. Bila mana ada kita menyimpan rasa kecewa, rasa sakit hati terhadap orang lain, hari ini juga mari lepaskan semua rasa sakit hati, amarah terhadap sesama. Dan mari kita mau mengakui kelemahan kita kepada sesama kita, supaya kita dapat mengalami anugerah Tuhan, yaitu kesembuhan dari berbagai-bagai penyakit yang ada di dalam diri kita. Bukan hanya sakit penyakit fisik yang dimaksud oleh firman Tuhan pada saat ini, tetapi juga sakit penyakit di dalam hati kita, dalam iman kita. Ketika kita mau mengampuni satu sama lain, maka kita akan mendapatkan kesembuhan rohani. Demikian juga kita harus mau saling mendoakan. Setelah kita saling mengakui dosa, saling mengampuni, maka kita juga dianjurkan oleh firman Tuhan ini untuk saling mendoakan. Ketika hati kita sudah bersih, ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan karena kita mau saling mengampuni dosa kita, maka kuasa doa itu akan nyata dalam hidup kita. Karena itu mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ambil kesempatan ini, mari bersihkan hati, sucikan hati dari segala dosa yang
menyimpan amarah dan kebencian ataupun dendam terhadap sesama. Dan marilah kita saling mengakui kelemahan kita di antara anggota sesama orang percaya. Maka kita akan mengalami kesembuhan demi kesembuhan setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini kami diajar oleh firman-Mu untuk kami mau saling mengakui dosa kami terhadap sesama kami dan kami saling mendoakan. Karena itu pada kesempatan ini biarlah firman-Mu itu benar-benar dapat kami lakukan dalam hidup kami sehingga kami mengalami kesembuhan dari sakit jasmani dan juga sakit penyakit rohani. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu itu tetap ada di dalam hati dan jiwa kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian perjumpaan kita dalam renungan pagi ini. Tak lupa saya menyapa bagi saudara-saudari yang sedang berulang tahun. Saya sampaikan selamat ulang tahun, sehat selalu, dan panjang umur serta berlimpah sukacita. Dan bagi saudara-saudari yang sedang sakit dimanapun berada, apakah di rumah sakit atau dirawat di rumah, semoga engkau segera mendapatkan pemulihan dan kesembuhan. Dan bagi saudara-saudari yang sedang bergumul dalam kehidupan ini, apapun problema itu, mari datang, bawa pada Tuhan, serahkan pada Tuhan, minta pertolongannya, maka niscaya engkau akan segera mendapatkan jawaban dari Tuhan atas segala permasalahan hidupmu. Baiklah saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pertemuan kita. Kemanapun melangkah aktivitas hari ini, biarlah Tuhan selalu menjaga dan menyertai. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Shalom.